Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Junianti. Pada kesempatan kali ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada video ini. Simak sampai habis. Di sini kita akan membahas apa ya? Untuk mengetahui apa yang kita bahas pada video kali ini, simak berikutnya. Baiklah, di sini kita akan membahas peradaban kuno di Timur Tengah yang meliputi Mesopotamia, Mesir, Syria, dan Persia. Simak videonya sampai habis ya. Di mana letak peradaban kuno di Timur Tengah? Tentu saja posisi geografis dari peradaban kuno ini tentu saja terletak di kawasan yang kini dikenal dengan Asia Barat, termasuk Semenanjung Arab di dalamnya. Namun, kawasan Timur Tengah turut pula meliputi wilayah Afrika Utara, termasuk diantaranya Mesir. Beberapa letak peradaban yang ada di kawasan Timur Tengah yang meliputi Mesir, Babilonia, dan masih banyak lainnya. Yang pertama yaitu di peradaban Mesir. Penduduk Mesir kuno mulai menempati kawasan lembah Nil sekitar tahun 5000 sampai 525 sebelum Masehi, yaitu sejak orang Mesir primitif, periode perkembangan Neolitik sampai pada perkembangan peradaban masa kekuasaan Firaun absolut. Secara kronologi, sejarah Mesir dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah sebelum tahun 3400 sebelum Masehi, disebut dengan periode prasejarah seperti gambar yang telah ada di dalam video. Pada 3400 sampai 2475 sebelum Masehi adalah periode kerajaan lama. 2475 sampai 2160 terjadi periode transisi feudalisme. Pada 2160 sampai 1780 terjadi periode pertengahan, dan pada 1580 sampai 525 sebelum Masehi terjadi periode Imperium. Baiklah, itu tadi periode-periode yang ada pada peradaban di Mesir. Yang selanjutnya adalah peradaban Mesopotamia. Mesopotamia terletak di antara dua aliran sungai Tigris dan Eufrat, kurang lebih 170 mil dari Teluk Persia. Sungai tersebut mengalir dari kawasan pegunungan Asia Minor sebelah barat daya Mesopotamia. Peradaban superior pertama dimulai dari bangsa Sumeria pada masa Neolitik. Orang-orang Sumeria ini diperkirakan datang dari kawasan perbukitan sebelum timur laut Mesopotamia. Sebelum tahun 4000 sebelum Masehi, penduduk Semit telah ditemukan di sana. Baik, yang selanjutnya ada peradaban Syria. Kawasan Syria kala itu, negeri ini bukanlah pusat munculnya peradaban dunia. Syria hanyalah kawasan padang pasir yang hanya dilalui beberapa sungai. Sementara peradaban manusia biasanya muncul di kawasan pinggiran yang dialiri oleh sungai besar. Akan tetapi, lokasi Syria yang strategis membuatnya tak bisa luput dari catatan sejarah kuno. Pada masa awal perkembangan peradaban bangsa, Mesopotamia di Irak dengan sungai Tigris dan Eufrat, serta peradaban Firaun di Mesir dengan sungai Nil. Yang selanjutnya yaitu peradaban Persia. Peradaban Persia ini mulai berdiri pada tahun 549 sebelum Masehi. Pada awalnya, peradaban Persia hanya berpusat di dataran tinggi Iran atau kawasan Mesopotamia Utara. Pada masa pemerintahan Raja Cyrus, bangsa Persia menaklukkan banyak wilayah-wilayah di Mesopotamia, termasuk kota besar Babilonia. Selama berkuasa di Babilonia, Raja Cyrus menjalani hubungan baik dengan bangsa Yahudi. Baiklah, kita sudah membahas tentang peradaban Mesir, peradaban Syria, peradaban Persia, dan juga peradaban Mesopotamia di Timur Tengah. Majunya peradaban kuno di Timur Tengah tidak terlepas dari peran bangsa yang ada di kawasan tersebut, seperti yang telah dibahas sebelumnya dari masing-masing lokasi di kawasan Timur Tengah. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang bangsa-bangsa pendukung pada peradaban kuno di Timur Tengah. Untuk mengetahui lebih lanjut, tetap stay di video ini ya. Sheikh Antan Diop, seorang antropologi berkebangsaan Senegal, menuliskan dalam bukunya The African Origin of Civilization pada tahun 1974, dibawa oleh orang Mesir kuno.
adalah orang Afrika berkulit hitam. Diop menyatakan bahwa orang berkulit hitam pertama yang tinggal di Mesir disebut Anu. Merekalah yang pertama membangun peradaban Mesir melalui pertanian dan irigasi, pembangunan bendungan, penemuan ilmu pengetahuan, seni, tulisan, dan kalender. Hal ini dikonfirmasi melalui catatan Herodotus yang mengunjungi Mesir pada abad ke-5 sebelum Masehi. Herodotus menuliskan bahwa penduduk Mesir berkulit hitam karena kondisi lingkungannya yang panas, berkulit hitam, dan memiliki rambut yang mengembang. Mesir juga merupakan salah satu negara Arab yang paling banyak penduduknya, yaitu sekitar 74 juta orang. Hampir seluruh populasinya terpusat di sepanjang Sungai Nil, terutama Iskandariah dan Kairo, dan sepanjang delta Nil dan dekat dengan Taurusan Suez. Hampir 90% dari populasinya adalah pemeluk agama Islam dan sisanya memeluk agama Kristen. Selanjutnya adalah bangsa Ubaid. Bangsa Ubaid merupakan bangsa pertama yang tinggal di Mesopotamia, tetapi tidak banyak keterangan dari bangsa ini. Pada masa itu, penduduk Mesopotamia telah hidup makmur karena daerahnya sangat subur untuk bercocok tanam. Hal itulah yang mendorong bangsa-bangsa lain datang untuk menyerbu dengan tujuan untuk menguasai air, irigasi, dan tanah yang subur. Baiklah, yang selanjutnya ada bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria adalah suatu bangsa yang merintis peradaban di Mesopotamia. Bangsa ini diperkirakan telah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Pusat kekuasaannya atau ibu kotanya ditemukan di kota Lagas. Bangsa Sumeria terletak di tepi sungai yang banyak mengandung tanah liat. Maka, peralatan dan bangunan pun banyak yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Sekarang, di tanah Mesopotamia itu ditemukan bekas kota-kota besar yang berupa bukit-bukit kecil. Yang selanjutnya ada bangsa Akkadiah. Akkadiah adalah suatu bangsa pengembara yang masih rendah pendapatannya. Akan tetapi, mereka mengandalkan kekuatannya. Sekitar pada tahun 2800 sebelum Masehi, Mesopotamia dikuasai oleh bangsa Akkad setelah berhasil mengalahkan bangsa Sumeria. Dengan kemenangan tersebut, bangsa Akkadiah tidak lagi menjadi bangsa pengembara atau nomaden, maka mulai hidup secara menetap di daerah Mesopotamia atau lembah sungai Efrat dan Tigris. Walaupun bangsa Akkadiah berhasil mengalahkan bangsa Sumeria, mereka tetap banyak meniru cara-cara penghidupannya, terutama yaitu tentang kebudayaannya. Orang-orang Sumeria terutama dari segi bahasanya. Untuk yang selanjutnya ada kota Babilonia, dibangun oleh bangsa Amorit yang dipimpin oleh Sumaubum. Bangsa Amorit tampil sebagai penguasa baru di Mesopotamia atau Babilonia. Kata Babilonia berasal dari kata Babilu yang berarti gerbang menuju Tuhan. Babilonia terletak kurang lebih 97 km di selatan kota Baghdad sekarang, di tepi sungai Efrat, Irak Selatan. Raja yang terkenal dari kerajaan Babilonia lama adalah Hammurabi. Untuk dapat menguasai lembah sungai Efrat dan Tigris, Raja Hammurabi berperang selama 30 tahun lamanya untuk melawan bangsa Elam yang berkuasa di sebelah timur daerah Mesopotamia. Setelah berhasil menguasai seluruh Mesopotamia atau Efrat dan Tigris, Raja Hammurabi mulai membangun negerinya yang disebut dengan Babylon. Untuk yang selanjutnya ada bangsa Assyria. Bangsa Assyria ini termasuk rumpun bangsa Semit. Bangsa Assyria memenangkan peperangan dan menguasai Mesopotamia. Mereka membangun kota Ansyur dan Ninive. Kota Ninive yang terletak di tepi sungai Tigris dijadikan ibu kota olehnya. Pemerintahan bangsa Assyria bercorak militer. Wilayah Assyria membentang dari Teluk Persia sampai Laut Tengah. Mereka sangat ditakuti oleh bangsa lain karena pasukan infanteri, kavaleri, dan tentara dengan kereta perangnya yang sangat kuat. Setelah bangsa Assyria, di sini ada bangsa Babilonia baru. Tampilnya suku bangsa Kaldea mengangkat kembali keperkasaan Babilonia yang dulu pernah jaya.
setelah berhasil mengalahkan bangsa Assyria, yaitu pada tahun 612 sebelum Masehi, bangsa Kaldea di bawah pimpinan seorang raja yang terkenal adalah Nebukadnezar. Ia membangun kembali kota Babylon dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota sehingga bisa disebut dengan Babilonia baru. Baik, yang terakhir ada bangsa Persia. Kerajaan Persia di bawah pimpinan seorang raja yang bernama Cyrus berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan Babilonia baru dan daerah Asia Kecil. Raja Cyrus dalam pertempuran melawan Raja Tura terbunuh, kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Cambyses. Cambyses berhasil mengembalikan ketentraman dalam negeri Persia. Setelah Raja Cambyses meninggal, digantikan lagi oleh Raja Darius. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Persia mencapai puncak kejayaannya. Pada masa itu dibangun istana yang indah dan megah di kota Susa. Istana ini sangat terkenal karena mempunyai tangga raksasa untuk memasuki istana tersebut. Kerajaan Persia hancur ketika mendapat serangan dari Iskandar Zulkarnain. Etnis Persia adalah keturunan dari bangsa Arya yang berhijrah dari Asia Tengah ke Iran pada milenium kedua sebelum Masehi. Bangsa Arya ini kesudahan terpecah dua menjadi bangsa Persia dan bangsa Media, dan mereka berasimilasi dengan suku-suku setempat seperti Elam. Dari sini lahirlah bangsa Persia dan bangsa-bangsa Iran yang lainnya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hasil-hasil peradaban kuno di Timur Tengah. Yang pertama ada Gerbang Istar. Gerbang Istar adalah salah satu peninggalan terkenal dari peradaban kuno di Timur Tengah. Gerbang ini merupakan salah satu dari 8 gerbang kota kuno Babilonia yang terletak di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Irak. Gerbang Istar juga dikenal sebagai Gerbang Istar adalah gerbang monumental yang dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar. Gerbang ini menjadi gerbang utama dan pintu masuk megah ke kota Babilonia. Gerbang Istar dibangun dengan bata dan dihiasi dengan ukiran relief yang menggambarkan makhluk-makhluk mitologi dan adegan perang. Gerbang Istar juga merupakan salah satu contoh arsitektur monumental yang menggambarkan kekayaan dan kebesaran peradaban Babilonia pada masa itu. Yang selanjutnya ada kuil keagamaan. Timur Tengah memiliki banyak peninggalan kuil keagamaan yang berasal dari berbagai peradaban kuno. Ada beberapa contoh kuil keagamaan yang terkenal di Timur Tengah. Yang pertama ada kuil Solomon. Kuil Solomon juga dikenal sebagai bait suci pertama, adalah kuil yang dibangun di Yerusalem oleh Raja Salomon dengan agama Yahudi. Kuil ini dianggap suci dalam Yudaisme dan menjadi tempat penting untuk beribadah dan korban ritual dalam kepercayaan Yahudi. Yang kedua ada kuil Herodes. Kuil Herodes juga dikenal sebagai bait suci kedua, adalah kuil yang dibangun di atas situs kuil Solomon yang dihancurkan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kuil ini juga terletak di Yerusalem dan menjadi tempat suci dalam agama Yahudi. Kuil Herodes dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 sebelum Masehi. Yang terakhir ada kuil Ziggurat. Ziggurat adalah struktur berbentuk piramida bertingkat yang ditemukan di peradaban kuno seperti Sumeria, Babilonia, dan Assyria. Mereka merupakan tempat ibadah dan kultus dalam agama-agama Mesopotamia dan Timur dekat kuno. Yang selanjutnya ada relief. Peninggalan relief atau pengukiran pada permukaan batu, logam, atau bahan lainnya dari peradaban Timur Tengah sangat kaya dan beragam. Relief-relief ini memiliki nilai historis, artistik, dan budaya yang penting. Ada beberapa contoh relief terkenal dari peradaban-peradaban Timur Tengah. Yang pertama yaitu relief Assyria. Peradaban Assyria yang berpusat di wilayah Mesopotamia dan sekarang berada di Irak dan Suriah, menciptakan relief-relief monumental yang menggambarkan adegan perang, pemburuan, dan upacara keagamaan. Relief-relief ini diukir pada dinding istana dan kuil Assyria. Salah satu contoh terkenal adalah relief Gerbang Ishtar di kompleks istana di Nineveh.
Untuk contoh yang kedua yaitu relief Persia. Pada zaman Kekaisaran Persia, relief-relief ditemukan pada istana-istana dan monumen-monumen yang menggambarkan raja-raja Persia dan adegan kehidupan kerajaan. Relief-relief di istana Persepolis seperti relief Apadana dan relief Pintu Naga menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Kekaisaran Persia. Yang selanjutnya ada relief Babilonia. Pada zaman Kekaisaran Babilonia, relief-relief diukir pada dinding-dinding istana dan kuil untuk menghiasi dan memperingati peristiwa penting. Contoh terkenal adalah relief Singal Istar di gerbang Istar yang menggambarkan simbol-simbol kekuasaan dan perlindungan Dewi Istar. Oke, kita tadi telah membahas tentang letak peradaban kuno di Timur Tengah, bangsa-bangsa pendukung peradaban kuno di Timur Tengah, serta hasil-hasil peradaban kuno di Timur Tengah. Baiklah, itu tadi pembahasan-pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you. Created using Powtoon.